Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jafo Yusuf, NIM 45 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran Project Based Learning. Pengertian yaitu Project Based Learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengorganisasi kelas dalam sebuah proyek yang memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk referensi. Model PBL memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan pernyataan dan permasalahan yang menantang. Peserta didik dituntut untuk belajar mandiri, aktif, dan memberi stimulus untuk mengatasi masalah dengan melibatkan suatu proyek dalam proses pembelajaran. PBL juga menekankan pada proses bagaimana siswa dapat memecahkan masalahnya dan menghasilkan produk, bukan hanya fokus pada hasil akhir. Metode ini memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman berharga dengan berpartisipasi aktif dalam mengerjakan proyeknya yang lebih menantang daripada pembelajaran konvensional. Langkah-langkah dalam Project Based Learning dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, inisiasi proyek, yaitu tahap awal proyek di mana tujuan proyek dijelaskan dengan memanfaatkan driving question yang menjadi panduan utama dalam proyek. Yang kedua, membangun pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Peserta didik dimulai mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi dalam proyek. Dosen berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. Yang ketiga, membangun dan merevisi ide dan produk, yaitu peserta didik dan project manager jika ada bekerja sama untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan produk akhir sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang keempat, ada presentasi produk, yaitu peserta didik mempresentasikan produk proyek mereka kepada pihak yang terkait seperti dosen atau stakeholder lainnya. Setelah tahap-tahapan ini selesai, biasanya dilakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses dan hasil proyek yang dilakukan. Tahap-tahapan ini membantu peserta didik untuk belajar mandiri, aktif, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proyek. Evaluasi dalam Project Based Learning, evaluasi merupakan bagian penting untuk mengukur capaian pembelajaran peserta didik dan efektivitas model pembelajaran tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi dalam Project Based Learning. Yang pertama, rubrik penilaian. Dalam PBL biasanya digunakan rubrik penilaian yang jelas dan terstruktur untuk menilai sebagai aspek proyek, termasuk kolaborasi tim, kreativitas, pemecahan masalah, dan presentasi produk. Yang kedua, ada proses penilaian. Evaluasi dilakukan oleh dosen mengajar berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Penilaian dapat mencakup berbagai komponen seperti presentasi proposal, presentasi hasil proyek, laporan proyek, dan lainnya. Yang ketiga, ada orang yang menilai. Dosen mengajar memiliki peran utama dalam melakukan penilaian terhadap proyek yang dilakukan oleh peserta didik. Mereka akan memberikan nilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada komponen penilaian.
Komponen penilaian dalam PBL mencakup berbagai aspek seperti kemampuan kolaborasi, kreativitas, pemecahan masalah, presentasi, dan kemampuan berpikir kritis. Penilaian dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Yang kelima, evaluasi proses, yaitu setelah proyek selesai dilakukan evaluasi terhadap seluruh proses pembelajaran. Hal ini meliputi refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang telah dilakukan beserta pembelajaran yang diperoleh peserta didik selama proses PBL berlangsung. Evaluasi dalam PBL bertujuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, mengukur capaian pembelajaran, dan membantu pendidik untuk menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Berikut adalah beberapa keterampilan abad yang ke-21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Keterampilan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang rasional berdasarkan bukti. Selanjutnya ada keterampilan berpikir kreatif, kemampuan untuk berpikir di luar kotak, menghasilkan ide-ide baru, dan menemukan solusi inovatif untuk masalah yang kompleks. Yang selanjutnya keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan efektif baik secara lisan maupun tertulis, serta mampu berkomunikasi secara kolaboratif dengan orang lain. Selanjutnya keterampilan kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berbagi tanggung jawab, mendengarkan pendapat orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Keterampilan kritis berpikir, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah dengan secara sistematis, menggunakan logika dan pemikiran analitis untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya keterampilan teknologi informasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, termasuk kemampuan dalam pengolahan data, penggunaan perangkat lunak, dan navigasi internet. Keterampilan kemandirian, yaitu kemampuan untuk belajar mandiri, mengatur waktu, mengolah diri sendiri, dan mengambil inisiatif dalam pembelajaran dan pekerjaan. Keterampilan literasi digital, yaitu kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan berbagi informasi secara efektif menggunakan teknologi digital. Keterampilan abad ke-21 ini penting untuk membantu peserta didik menjadi individu yang siap menghadapi tantangan dunia modern yang terus berkembang. Dengan menguasai keterampilan ini, peserta didik akan lebih siap untuk sukses dalam karir dan kehidupan sehari-hari di masa depan. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.